Oke. Sahabat Suara Tapian, kami berbincang juga dengan Bang Suko Pakpahan tentang bagaimana penegakan hukum. Pengalaman dia juga berperkara. Bali ini aparat yang kerap juga di lapangan dia temukan tidak profesional, bahkan membuat perkara menjadi rumit. Nanti akan kita dengarkan. Karena Presiden Jokowi juga mengundang perwira pejabat Polri ke istana dan beliau mengomentari bahwa masyarakat, dalam perspektif masyarakat, Polri ini selalu mencari-cari kesalahan. Maka ada ungkapan masyarakat takut melaporkan perkaranya kepada polisi karena toh apa yang dilapor pada polisi tidak ada gunanya. Ini akan saya tanyakan pada Bang. Nama saya Suko Pakpahan, SHMH CPCLE. Jadi kalau ditanyakan sebegitu burukkah kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia, Ya. kita jawab antara iya dan tidak. Karena balik lagi dibilang tadi persepsi. Ya. Bagi masyarakat yang di perkampungan mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka belum tersentuh dengan hukum. Ya. Tapi bagi kami, saya sebagai praktisi hukum mengatakan ya. Kenapa Apa ya? dasarnya, Bang? Ada contoh nggak pengalaman? Jadi begini, kita tahu ya, dalam hal yang dikatakan adalah penegak hukum, itu yang pertama ya, kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga ya adalah para hakim ya di pengadilan, yang keempat adalah praktisi hukum atau lawyer atau advokat yang secara khusus diatur di Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, kami harus sampaikan bahwasanya sebenarnya fungsi lawyer, fungsi kepolisian, fungsi jaksa, fungsi hakim di pengadilan apabila bergandengan tangan dan sesuai aturan hukum itu akan sangat-sangat baik. Tapi kenapa menjadi tidak baik? Diduga institusi kepolisian saat ini sangat disorot sampai-sampai Bapak kita Presiden Jokowi sampai ikut memberikan pandangan. Tapi jangan-jangan itu hanya oknum, Bang, tidak institusinya. Betul, tapi oknum begitu. Betul, sepakat ya. Jadi memang betul, bukan institusinya. Kalau institusinya itu tetap kita katakan hormati, cukup baik dan kita hormati. Kita harus, masyarakat harus junjung tinggi itu. Karena kan Polri memang diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ada oknum yang bermain-main ya. Tapi ada oknum yang bermain yang saat ini diduga belum kejangkau dengan Bapak Kapolri. Sehingga para pati, perwira tinggi Polri, Kapolri, Kapolda, Bapak Kapolda, Bapak Kadipropam, Bapak Wakapolri, dan jajaran pati ini sudah berjuang semuanya untuk mengikuti arahan dari Bapak Kapolri, dari Bapak Jokowi yang mengatakan ya ada persepsi, persepsi masyarakat nih, ya persepsi masyarakat terkait yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Polri. Salah satunya pungli. Pungli katanya 28,7% kalau saya tidak salah. Kemudian lain-lain, kemudian nomor 3 ada kesewenang-wenangan. Lalu nomor 4 ada yang dikatakan itu kalau nggak salah saya apa tadi ya, mencari-cari kesalahan 19, sekian persen. Ya, mencari-cari kesalahan. Ya. Tapi kenapa?
Oke Bang, pengalaman Abang itulah kita ingin menarik karena kita ingin meminta komentar Abang pengalaman Bang Suko berperkara bagaimana ada oknum polisi juga bermain-main. Oh ya, oh ini pengalaman ya. Ya. Oke, kita ambil yang terupdate. Oke. Saya sedang nanganin perkara di Polres Jakarta Barat. Ya. Ya, yang sampai hari ini, ya, ahli waris merasa diintimidasi. Itu yang katanya diintimidasi oleh oknum Polri. Oke. Itu yang katanya lapor polisi untuk mencari keadilan malah diintimidasi. Mungkin itu ya kesan dari Masyarakat. Masyarakat siapa? Saya praktisi hukum. Jadi kliennya Abang ini merasa diintimidasi ketika mencari keadilan? Oh pasti. Seperti apa intimidasinya? Contoh, Ya. kita lihat di sini, ya. Ini nih Pak, nih. Laporan polisi, ya. Di sini baru tanda tangan tanggal 29 September. Ya. Dan kejadiannya katanya 22 September 2022. Ya. Tapi tanggal 27 saya ketemu sama Kasat, sama Kanit, sama Kasubnit di salah satu tempat. Oke. Yang kalau dipanggil Kapolri, saya tunjukkan tempatnya, saya tunjukkan bonnya. Ya. Quote and quote. Ya. Ya. Ini kejadiannya tanggal 22 September. Tanggal 27 belum ada laporan, tiba-tiba muncul. Tanggal 27 September saya masih ketemu Kasat, katanya tidak ada laporan. Oh, artinya menurut Abang ada pembohongan di sana? Ya, kami duga pembohongan. Kita buktikan. Ini ya 22 September kejadiannya, Ya. tapi undangannya tanggal 1 September. Oh, Ini, Pak. Ya, ya. Ya, ini. Ini boleh untuk berbisnis. Ya, saya Suko Pak Pahan, mamaku Situmorang. Kalau kami orang Batak itu senang tambal ban. Ah ini boleh, ini bagus. Jadi sebelum ditambal, biasanya orang periksa dulu. Ini enggak, ditambal dulu baru diperiksa. Jadi belum terjadi kejadiannya udah sedia payung sebelum hujan. Tanggal 1 September sudah dibuat undangannya, sudah keluar undangannya. Lalu padahal kejadian 22 September. Ini skenario apa? Letakin di meja. Ayo silahkan. Ini kan sesuatu dugaan kriminalisasi, Ya. dugaan pembohongan yang katanya, ya, ini banyak nih laporannya, yang katanya mencari-cari kesalahan masyarakat. Ahli waris sendiri, ahli waris. Siapa nama ahli warisnya? Ahli warisnya namanya Ibu Lili. Oke. Ibu Lili ini, ya, dia berusaha mencari keadilan. Datang ke polisi lapor. Lalu laporannya dari Polda dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Oke. Di Jakarta Barat ditanganin, sudah tersangka terlapornya, pelapornya ada Bu Lili. Ya. Setelah tersangka, ada cara-cara memaksa supaya mencabut laporannya. Dengan cara-cara yang basi, Misalnya? dicoba diundang rapat. Pernahkah ada aturan undang-undang oknum polisi mengundang rapat pelapor dengan terlapor yang sudah tersangka? Saya rasa nggak cocok ya. Betul, Perkap 6 2019 ada yang dinamakan RJ, Restoratif Justice. Tapi bukan seperti itu mekanismenya. Restoratif Justice itu dilakukan oleh pelapor dan terlapor. Tidak boleh intervensi kepolisian. Begitu Bang. Iya.
Ya, tidak boleh. Nah, yang ini bagaimana, Pak? Yang ini karena tidak mau, akhirnya si para tersangka yang diduga sebagai mafia tanah berkedok agama, karena izinnya sudah dinyatakan tidak ada oleh FKUB dan wali kota, ya, yang diwakili wali kota waktu itu Kasubabkumnya, ya, ya, ini udah dinyatakan tidak ada, tetap dibilang, tetap disampaikan, dan tetap diterima si tersangka melaporkan ahli waris dalam konteks dia memasuki rumahnya sendiri. ya, Abang punya rumah, ya, sudah sertifikat ya, Bang? ya, Sertifikat atas nama Abang. Abang masuk ke rumah Abang, tiba-tiba datang tukang sayur yang nongkrong di depan Abang, hanya ngobrol dengan anak Abang. Dia nggak senang lihat Abang kok selalu ceria, selalu ganteng. Dia laporin Bapak, dilaporin Abang. Laporannya ya bisa apa saja. Nah, ini demikian, dilaporin 170 kekerasan. Lalu dilaporin 406 pengerusakan. Lalu dilaporin 263 pemalsuan. Bagaimana pemalsuan? Surat-surat Bapak, tukang sayur. Tapi ini diterima polisi, ya. Dan ini diterima polisi. Soal itu diterimanya, Bang, ya? nah, soal diterimanya mungkin namanya bentuk layanan ya, tetapi harus kan ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya dalam hal membuat laporan, sepanjang yang saya ketahui harusnya minimal 1 alat bukti permulaan. Ini enggak ada. 1 alat bukti permulaan. Dan yang paling mirisnya, ketika saya bertanya mendampingin si ahli waris, kita dampingin, kita tanya, Bang, Bapak penyidik izin boleh bertanya? Dia bilang, tidak boleh. Anda tidak boleh bertanya. Maaf penyidik. Lalu kita bilang sama dia, kalau gitu ahli waris yang bertanya. Ahli waris bertanya, Bang, ini kan sertifikat atas nama saya, rumah-rumah orang tua saya, sertifikatnya udah turun waris, Pak. Ini Bang, ya, sudah. Lalu dia bilang, ini Pak, ahli waris, ini Pak sertifikatnya. Lalu penyidik bilang, tidak perlu, pokoknya kami tahan. Inikah polisi yang humanis? Oknum dari mana ini? Inikah polisi yang humanis? Inikah polisi yang presisi? Karena itu, untuk dapat menseleksi, untuk dapat tetap menjaga citra polisi, ya, kita katakan ini, kita garis bawahin ya Bang, ya, oknum polisi, ya, institusinya baik, oknumnya terlalu banyak yang tidak baik. Oke, saya juga dengar bahwa ada panggilan kedua sudah sampai, tapi panggilan pertama belum sampai, bahkan menyusul setelah panggilan kedua. Aduh, kalau saya sebagai praktisi, baru ini yang benar-benar miris. Jadi air mata saya mau nangis, Pak. Saya saja praktisi hukum sudah lelah, apalagi Bapak Listio Sigit yang sangat kami hormati sebagai Kapolri. Tapi walau bagaimana, ini harus kita jelaskan, Pak, ya, demi untuk perbaikan institusi Polri. Seperti apa, Pak? Nih, coba dilihat ya. Klarifikasi kedua, kembali lagi Polres Jakarta Barat. Klarifikasi kedua datang tanggal 29 Oktober 2022. Lalu klarifikasi pertama atau undangan klarifikasi justru belakangan datang ya? Datang belakangan 9 November. Inikah yang dikatakan polisi sebagai pengayom, menjaga keamanan ketertiban sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002? Saya rasa bukan. Kalau memang ini bukan mewakili dari institusi Polri, kalau ini hanya sebatas oknum, kami sebagai praktisi berpesan kepada Bapak
Kapolres Kombes Pasma Royke, Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kasat Jakarta Barat, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri, Bapak Kadip Propam, Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong Pak, tolong ini segera ditanganin. Kasihan ahli warisnya sudah hampir mati Pak, sudah dia depresi, ini depresi Pak nih. Karena intimidasi tadi. Diduga karena intimidasi, dan ini hasil pemeriksaan dokter. Oke. Ya. Nah ini Pak, depresi. Oke. Apa ini mau kita biarkan? Ini tugas negara Pak, tugas negara untuk memperhatikan rakyatnya. Nih Pak, nih, masuk rumah sakit, nih Pak. Ya. Gara-gara apa? Intimidasi yang dilakukan oknum penyidik, oknum, bukan satu penyidik. Waktu buat Polres Jakarta Barat itu. Ya, waktu LP, waktu di LP. Oh. Ya. Ini kejanggalan, sangat janggal. Nih, ditambah lagi, inilah laporan kami tanggal 25 Maret 2022 di Polda Metro. Intimidasinya dengan suara yang keras atau apa? Di samping suara keras, pada saat belum lagi BAW, Pak. Karena kan ada tuh ya undangan klarifikasi. Prosesnya namanya apa? BAW, berita acara wawancara. Ya. Lalu nanti dari penyelidikan naik kepada sidik. Ya. Lalu namanya diundang sebagai saksi. Ya kan? Nah, ketika saksi itu namanya BAP. Ini belum lagi BAW, belum pernah diperiksa. Dia langsung katakan, "Kamu saya tangkap nanti di persidangan." Dan itu memang benar, dinaikkan sidik Pak, tanpa BAW, tanpa undangan klarifikasi. Karena waktu datang, begitu diintimidasi, mau pingsan Pak, mau pingsan. Akhirnya kami tangkap, lalu diambil obat, diberi makan. Akhirnya pulang karena sakit, tidak tanda tangan. Apakah menurut Bapak sah itu BAW-nya? Tidak dong, karena tidak membubuhkan tanda tangan. Ini harus diklarifikasi, dan ini harus diundang sampai ke Kadip Propam. Kalau benar Kadip Propam sekarang sudah berganti, kami minta bangun kepercayaan yang tinggi dari Bapak Jenderal Listio Sigit kepada masyarakat. Ini harus bisa dibuktikan. Ini, ini paling penting ya, ini paling penting. Saya tambahkan, boleh Pak waktunya? Silakan. Ini dibuat laporan 25 Maret 2022 dan terlapornya sudah tersangka, tidak ditahan, lalu melakukan pra peradilan 1 November kemarin dan ditolak. Ya. Sudah ditolak. Lalu kita lihat, beranikah, ya kan? Beranikah para penyidik melakukan tindakan penahanan? Kenapa harus ditahan Pak? Itu kan kewenangan penyidik. Betul. Ya, kewenangan penyidik. Tetapi gini loh Pak. Nih. Tetapi setelah ditetapkan tersangka 23 September 2022 tidak ditahan, karena tidak ditahan akibatnya melakukan tindakan kekerasan lagi, pasal 170 KUHP. Apa itu? Dan 363, kekerasan dengan tenaga bersama secara bersama-sama yang diduga dikawal oknum polisi. Terhadap siapa? Terhadap rumah ahli waris. Oh. Yang sekarang diduga masih dikuasai mereka. Karena dikawal oknum, 1 kompi Bang. Diduga 1 kompi. Kita bisa tunjukkan Bang bukti-buktinya. Ada buktinya. Jadi ya saya lanjutkan ya. Tanggal 5 Oktober setelah 23 September
ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 5 Oktober 2022 melakukan tindak pidana lagi. Oke, lalu tetap tidak ditahan dengan alasan katanya karena sudah tua. Katanya tersangka ini juga jadi melaporkan kembali. Nah, setelah 5 Oktober, tanggal 7 Oktober dia melakukan dugaan tindak pidana lagi, pasal 363 dan 372. Tetap tidak ditahan. 3 kali Bang melakukan tindak pidana ulangan, tidak ditahan. Tetap tidak ditahan. Sekebal hukum apa ya? Saya juga bingung. Nah, kalau Bapak Kapolri juga, Bapak Jenderal Listio Sigit dan Bapak Kapolda, Bapak Jenderal Fadil Imran, tidak juga, ya, Bapak Kadif Propam tidak juga mengklirkan masalah ini, saya rasa seperti sia-sia undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang mengatakan, yang mengundang Pamen dan Pati ke istana. Kenapa? Terjadi Pak kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan terjadi dan mencari-cari kesalahan terjadi. Nah, apa yang dibilang abang ini tadi, mencari-cari kesalahan. Seperti apa? Melaporkan kembali. Nih, tersangka melaporkan ya. Nah, tersangka masih melaporkan kembali. Sudah putus pra peradilan. Artinya sudah jelas penetapan tersangkanya benar. Ya. Ditolak oleh pengadilan. Masih bisa lagi melaporkan ahli waris. Ada apa dengan Polres Jakarta Barat? Ini sudah saya laporkan. Pertama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, kemudian Bapak ini kepada Kadif Propam Polri. Kami sudah laporkan sejak tanggal 13 bulan 10 ya. tahun 2022. Sekarang sudah tanggal 10 ya. 10 November, hampir 1 bulan. Alhamdulillah belum ada hasil. Puji Tuhan belum ada hasil. Ya. Kedua, kami sudah laporkan ke Kabak Wasidik sejak tanggal 8 Oktober 2022. Sekarang sudah tanggal 10 November, 1 bulan lebih, belum ada apa-apa. Penuh sabar, penuh sabar. Kita sudah laporkan ke Bapak Kemenko Polhukam Republik Indonesia sejak 17 Oktober. Nih, diterimanya 19 bulan 10. Kami antar langsung loh Pak. Kami antar langsung Pak. Ini stempelnya ya. Nih. Oke. Bapak Kemenko. Ya, Bapak Mahfud. Kami yakin Bapak itu lagi sibuk betul. Ya. Kepada Bapak Presiden ini. Nih Pak, barcode-nya nih. Ya, ke Sesnek. Apakah udah nyampe? Lalu bagaimana kalau tidak bisa nyampe, Pak? Ya. Bagaimana? Nih Pak, kepada Bapak Presiden. Atasnya adalah pertama kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Artinya kenapa kepada Tuhan yang Maha Esa pertama? Agar semua keluh kesah kita secara profesional kita sampaikan secara vertikal kepada Tuhan kita, supaya semuanya dimulai dengan kejujuran, keikhlasan, tidak ada tendensius. Itu tujuannya kita bangun vertikal kepada Tuhan kita. Baru kepada yang kita tuju, Bapak Presiden. Sampai sekarang belum juga ada tanggapan. Ini kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Birawa. Sampai sekarang belum juga dapat tanggapan. Yang kami tahu ya Pak, tapi kami nggak tahu apakah sudah bekerja sebenarnya. Ini kepada Irwasum, Itwasum, Kabareskrim
semua sudah masuk Pak. Kabar Eskrim, Bapak Komjen Agus sudah masuk. Karena ini masalah serius Pak. Karena ini adalah dugaan tindak pidana mafia tanah berkedok agama. Dan ini sudah kami pastikan ke wali kota, sudah kami pastikan kepada Bapak Gubernur, sudah kita pastikan ke FKUB, sudah kita pastikan ke Pemprov DKI, tidak ada izin yayasan ataupun izin rumah ibadah. Karena itu kami berharap segera yang menerima surat-surat ini, mohonlah Pak, ya, kami mohon dibantu agar ahli waris jangan sempat meninggal. Ibu janda yang penjual kue dari rumah ke rumah. Mungkin terakhir Bang, begitu perjuangan Abang tentang perkara yang menyita perhatian publik juga ini Bang. Ya. Ada ungkapan begini, keadilan itu harus diperjuangkan. Ya. Dia tidak jatuh dari langit begitu. Ya. Komentar Abang begitu, masih berjuang, proses ini dilalui dan tidak mudah untuk memperjuangkan keadilan. Ya. Saya pikir itu sesuatu apa ya? Boleh dijadikan itu moto. Ya. Keadilan itu harus diperjuangkan. Keadilan itu mahal harganya. Ya. Kenapa saya bilang mahal harganya? Benar Pak. Di samping uang yang udah keluar terlalu banyak dari kami, ya, bukan untuk kirim-kirim ini saja. Keadilan, mencari keadilan itu mahal harganya. Keadilan itu harus diperjuangkan, betul. Karena saya juga sebagai praktisi hukum, saya juga diintimidasi. Ada saksinya, kita pakai lawyer 2 orang mendampingin kita, itu menyaksikan. Lawyer pun tidak boleh bicara. Semua undang-undang diabaikan. Akhir saya, semoga pesan ini nyampe kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Semoga pesan ini sampai kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pesan ini nyampe kepada Kadip Propam, Bapak Kadip Propam yang terbaru, yang katanya punya pola baru dan jujur dan ikhlas dan baik hati katanya. Dan supaya pesan ini nyampe kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Jenderal Fadil Imran, karena saya melihat ini cukup baik Bapak ini, dan juga Kabid Propam Bapak Kombes Birawa. Mohon Pak segera diundang kami, dengan bukti-bukti kami akan bawa sebelum informasi ini liar di masyarakat. Oke, baik Ya, terima kasih Selamat malam. Siap. Oke.